Selamat pagi, selamat hari Minggu, dan selamat datang di peribadatan online yang kita jalani saat ini. Walaupun kita beribadah di rumah kita masing-masing, tetapi tidak mengurangi sama sekali rasa sukacita untuk beribadah di hadirat Tuhan. Sebelum kita memulai rangkaian ibadah ini, marilah kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami saat ini, dan kiranya peribadatan ini ya Tuhan melalui pertolongan Roh Kudus membimbing kami ya Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya, agar peribadatan ini benar-benar berhikmat dan juga agar peribadatan ini berjalan lancar sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, inilah doa kami. Haleluya. Amin. Jemaat dikasihi oleh Tuhan, memulai ibadah ini, mari kita membukanya dengan nyanyian dari Kidung Jemaat 13, baitnya yang pertama, kedua, dan Allah Bapa Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu. Allah Bapa Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu. Langit bumi ciptaan-Mu, kami pun anak-anak-Mu. Datanglah dengan kasih-Mu. Yesus Kristus Tuhan, yang membawa keselamatan. Yesus Kristus Tuhan, yang membawa keselamatan. Lahir dalam dunia ini, mati tapi bangkit lagi. Kaulah juru selamat kami. saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mulai dan kita kuduskan ibadah ini dengan masing-masing di dalam hati kita mengaku bahwa sumber pertolongan kita adalah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai saudara. Mengawali ibadah ini kita akan diantarkan oleh nats pembimbing sebagaimana yang tertulis di dalam Amsal 4 ayatnya yang ke-21 hingga ayatnya yang ke-37. Amsal 4 ayatnya ke-21 hingga ayatnya ke-27 menyatakan demikian. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Buanglah mulut sorong daripadamu dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka. Tempuhlah jalan yang rata dan hendaklah tetap segala jalanmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita menaikkan pujian bagi Tuhan untuk menyambut nats pembimbing yang kita terima dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 441.
Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, terimalah hukum kasih ya sebagaimana yang tertulis dalam 1 Korintus 13 ayatnya yang keempat hingga ayatnya yang ketujuh, yang menyatakan demikian: kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Demikianlah hukum kasih yang Tuhan berikan agar kita merasakan dan menjaga anugerah keselamatan daripada Tuhan. Tetapi jemaat dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita pun harus mengaku bahwa kita pun tidak mampu untuk menjalankannya. Tidak mampu untuk menjalankan kasih secara baik. Oleh karena itu, jemaat yang oleh kasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita mengaku dan menyesali dosa kesalahan kita masing-masing. Mari kita berdoa. Tuhan, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami yang telah kami perbuat di hadirat-Mu. Kiranya ya Tuhan, Kau menyucikan kembali kami ya Tuhan, mentahirkan kami kembali, dan menghapus segala pelanggaran dan dosa yang kami lakukan di hadirat-Mu. Kami memang ya Tuhan melanggar apa yang menjadi perintah-Mu, dan kami tidak melakukan apa yang menjadi hukum-Mu ya Tuhan, yaitu menjalankan hukum kasih. Seharusnya ya Tuhan sebagai pengikut-Mu kami melakukan dan menjalani hukum kasih tersebut. Tetapi atas kelalaian kami ya Tuhan dan ketidakmampuan kami justru lalai dan melanggarnya. Ampunilah segala dosa kami ya Tuhan, pelanggaran yang telah kami perbuat yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Inilah doa kami Tuhan. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagi setiap orang yang mengaku dan menyesali dosanya dan meminta pengampunan dari Allah dengan sungguh-sungguh, Allah yang Maha Pengasih itu akan memberikan anugerah pengampunannya kepada kita, sebagaimana firman-Nya yang tertulis dalam Yohanes 3 ayat 5 hingga ayatnya yang ke-6. Yohanes 3 ayatnya yang ke-5, Yohanes pasal ketiga ayatnya ke-5 hingga ayatnya ke-6 berkata, jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, demikianlah berita anugerah yang disampaikan oleh Tuhan kepada kita. Maka bertolong-tolonglah kita untuk menjaga anugerah Allah. Demikian kita akan memenuhi hukum kasih Kristus. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, oleh karena Allah sudah memberikan anugerah pengampunannya dan meneguhkan hidup kita kembali, mari kita sama-sama meresponnya dengan nyanyian peneguhan dari Kidung Jemaat 379, bait yang pertama dan ketiga. Yang mau dibimbing oleh Tuhan dan yang berharap tak henti akan mendapat pertolongan, bahkan di saat terpedih. Tuhanlah dasar imannya, bukanlah pasir alasnya. Biar jiwamu kau tenangkan, tabahkan hati yang sendu, yang Maha Tahu kau andalkan, kasih-Nya cukup bagimu. Tuhan telah memilihmu dan Ia tahu yang kau perlu. Tuhan
Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan mendengarkan firman Tuhan, tetapi terlebih dahulu marilah kita bersatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami ya Bapa ingin mendengarkan sabda-Mu. Berkatilah hamba secara pribadi untuk menyampaikan firman-Mu ini ya Tuhan, agar sesuai dengan apa yang Kau kehendaki. Dan berkatilah kami semua ya Tuhan yang mendengarkannya ya Tuhan. Kiranya firman-Mu ini ya Tuhan menjadi berkat bagi kami. Karena melalui firman ini Tuhan tentu menjadi pedoman dalam kehidupan kami dan menjalankannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Oleh karena itu kami meminta pertolongan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, hikmat-Mu yang kudus ya Tuhan, agar kami benar-benar memahami apa yang menjadi kehendak-Mu melalui firman-Mu ini. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan dengan bersama-sama memuji dan memuliakan nama Allah dengan menyanyikan lagu dari PKJ 198. Di hatiku, ya Yesus, Tuhan bersabdalah, agar tenang hatiku dan hilang khawatirku. Di hatiku, ya di hatiku, Tuhan bersabdalah, ku berserah, pasrah penuh, bersabdalah ya Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, renungan firman Tuhan di dalam persekutuan ibadah kita saat ini diambil dari Matius 15. Matius 15 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-20. Inilah firman Tuhan. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata, "Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan." Tetapi jawab Yesus kepada mereka, Mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu. Dan lagi, siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah. Orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya. Dengan demikian, firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, Dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, "Engkau tahu
bahwa perkataanmu itu telah menjadi batu sandungan bagi orang-orang Farisi. Jawab Yesus, Setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di sorga akan dicabut dengan akar-akarnya. Biarkanlah mereka itu. Mereka orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang. lalu Petrus berkata kepadanya, Jelaskanlah perumpamaan itu kepada kami. jawab Yesus, Kamu pun masih belum dapat memahaminya. Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut, turun ke dalam perut lalu dibuang di jamban? Tetapi apa yang keluar dari mulut, berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu dan hujat. Itulah yang menajiskan orang. Tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh, tidak menajiskan orang. Demikian firman Tuhan, berbahagialah kita yang telah mendengarkan firman Tuhan, serta mau melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Jemaat dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Bapak Ibu pasti pernah mendengar istilah ini, yaitu etiket. Apa itu etiket? Apakah Bapak Ibu tahu apa itu artinya etiket? Etiket itu berasal dari bahasa Prancis sebenarnya. Secara etimologis, etiket itu berasal dari bahasa Prancis. Etiquette. Nah, kata ini sebenarnya merujuk pada kartu undangan yang lazim dipakai oleh raja-raja Prancis apabila akan mengadakan pesta. Nah, karena dilihat bahwa kebiasaan ketika Raja Prancis mengadakan pesta itu seperti ada sebuah kesopan tata keramanya, kesopan santunannya. Maka kata ini, etiket ini dipakai untuk didefinisikan sebagai tata krama. Tata krama yakni kebiasaan sopan santun yang disepakati dalam lingkungan pergaulan antar manusia setempat. Misalnya ketika kita hendak mau berjumpa dengan orang lain gitu ya, maka etiketnya itu adalah kita pasti berjabat tangan gitu ya. Orang Indonesia pasti akan berjabat tangan. Itu adalah kesopan santunan yang disepakati oleh orang Indonesia. Nah, kalau di negara lain mungkin etiketnya adalah ketika berjumpa dengan orang gitu ya. Misalnya orang Jepang berjumpa dengan orang lain, dia pasti bilang hai gitu ya, menundukkan kepala sambil bilang hai. Itu etiket. Nah, etiket ini bisa digolongkan dalam ritual. Ritual itu kan adalah tindakan simbolis yang dipakai dalam pelaksanaannya. Tindakan simbolis itu bisa kalau misalnya kita dalam upacara, maka kita harus hormat. Ya, itu harus hormat. Itu adalah tindakan simbolisnya. Menghormati bendera merah putih adalah dengan meletakkan tangan di bagian sininya ya kan, di bagian dahi atau di mana pelipis ya. Nah, di bagian sininya itu adalah menyatakan rasa hormat sebagai tindakan simbolisnya. Kemudian jika kita menariknya ini dalam bidang keagamaan, maka itu menjadi tindakan seremonial yang tertata dan itu bersifatnya sakral. Sifatnya sakral. Misalnya apa? Contohnya apa? Misalnya ketika kita hendak berkunjung ke rumah orang, berkunjung ke rumah jemaat, yang kita katakan apa? Shalom. Ya kan? Itu menjadi tindakan sakral tuh yang diucapkan. Shalom untuk menyatakan damai sejahtera gitu ya. Damai sejahtera Allah menyertai gitu. Shalom. Kemudian apa lagi? Kita umat Kristen ya, ritualnya, ritus keagamaannya akan datang beribadah di hari Minggu. Nah, itu contohnya. Itu tindakan seremonialnya. Datang di hari Minggu untuk menyembah Tuhan. Kemudian kalau mau diinisiasikan menjadi seorang Kristen gitu ya, maka dilakukan baptisan. Baptisannya tindakan simbolisnya adalah dengan diberikan air dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu tindakan simbolis yang bersifat
sakral ya, tindakan seremonial yang tertata dan sifatnya itu sakral. Tetapi yang menjadi permasalahan di sini adalah ketika kita terlalu fokus pada hal-hal yang bersifat ritual, ritus gitu ya. Hal-hal yang bersifat seremonial gitu. Ujung-ujungnya kita itu mendapatkan terjadi sebuah pergeseran nilai kehidupan. Ketika kita terlalu berfokus kepada hal-hal yang ritual semata, kita menjadi cenderung pragmatis materialisme. Apa maksudnya? Pragmatis itu kita itu melakukan berdasarkan ya pelaksanaan, tindakan gitu ya. Hanya sekedar pelaksanaan, rutinitas, melaksanakan, menjalankannya gitu ya. Pragmatis. Dan juga materialisme. Kita hanya sekedar melihat wujudnya aja. Wujudnya nampak gitu ya, airnya. Ya kalau baptisan, wujudnya nampak adalah anggur dengan roti ketika perjamuan. Hanya melihat wujudnya aja. Begitu juga dengan datang ke gereja, hanya sekedar duduk manis. Wujudnya ada gitu ya, duduk manis, kemudian mendengarkan firman gitu ya. Hanya sekedar wujudnya aja. Tetapi gitu ya sesungguhnya yang kita lupakan itu adalah hal-hal yang bersifat substansial atau esensial. Nah, hal inilah yang justru juga dikritisi gitu ya oleh Yesus Kristus di dalam teks yang kita baca bersama-sama. Di sini ketika Yesus bersama dengan murid-muridnya berada di Genesaret gitu ya, datang orang Farisi dan ahli Taurat dan mereka bertanya kepada Yesus gitu. Di ayatnya kedua ditanyakan, mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan. Nah ini kan hal-hal yang bersifat ritual nih. Adat istiadat gitu ya, etiket. Ya, kalau mau makan harus cuci tangan terlebih dahulu. Nah di dalam hukum Yahudi gitu ya, adat istiadat Yahudi, ini biasanya disebut dengan Netilat Yadaim. Netilat Yadaim itu mencuci tangan. Ini adalah bagian dari ritus pemurnian gitu ya. Law of purity ya. Ritus pemurnian, hukum pemurnian. Nah, itu ada di dalam Talmud Traktat Berekot pasal 52b ayat 18 sampai 19. Di mana harus mencuci tangan terlebih dahulu sebelum makan. Dan landasan Alkitabiahnya itu diambil dari Imamat 15 ayat 11. Yang mana di sini saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Dan setiap orang yang kena pada orang yang demikian, sedang orang ini tidak mencuci tangan dahulu dengan air, haruslah mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Nah, ayat ini kan sebenarnya tidak ada hubungannya sama sekali tentang makanan gitu loh. Gak ada sama sekali hubungannya tentang makanan. Tetapi mendapatkan implementasinya di dalam makan gitu ya, dan dijadikan sebagai adat istiadat Yahudi, karena dinyatakan kalau misalnya tangan kita ya setelah menyentuh sesuatu yang sifatnya najis atau orang najis, maka ketika dia hendak ingin makan, makanan itu menjadi tercemar. Nah itulah ya diwariskan menjadi adat istiadat Yahudi. Nah, Yesus ya karena diserang dengan pendapat seperti itu, Yesus menyerang balik. Dia yang mana mengatakan di ayatnya keempat gitu loh. Ya. Maaf, di ayatnya ketiga Yesus mengatakan, mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Gitu ya. Demi adat istiadat nenek moyang, kamu melanggar apa yang menjadi perintah Allah. Di ayat 4 dia jelaskan kan ada perintah Allah, firman Allah. Hormatilah ayah dan ibumu. Siapa yang mengutuki ayah dan ibumu akan dihukum mati. Nah, tetapi kamu berkata, ini bukan firman Allah, kamu yang berkata gitu loh. Kamu yang ngomong. Barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, apa yang ada pada aku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah. Orang itu tidak wajib lagi menghormati bapak atau ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Gitu ya.
Hanya karena ya dia dalam pendapat mereka, ketika kita menolong orang tua, misalnya memberi makan gitu ya, memberikan uang kepada orang tua, maka hormatilah orang tua itu menjadi tidak wajib, karena menolong orang tua sudah menjadi bagian dari persembahan kepada Allah. Lah bukan justru kebiasaan adat istiadat ini ya menjadi sesuatu yang mana menghilangkan perintah Allah itu sendiri. Apa yang menghilangkan, tidak berlaku lagi firman Allahnya itu karena adat istiadat itu tadi. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang sebenarnya yang ingin dikatakan dengan tegas oleh Yesus di sini? Yang menjadi pokok di dalam tema kita ini adalah tentang pemurnian moral. Jadi pesan utama di dalam firman Tuhan di dalam teks yang kita baca adalah kita harus bergeser dari ritus pemurnian menjadi pemurnian moral. Bergeser dari ritus pemurnian ke pemurnian moral. Apa maksudnya? Di sini Yesus di ayatnya yang ke-7 itu mengutip nubuatan dari Yesaya ya, yang mengatakan, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripada aku. Ayatnya 9, percuma mereka beribadah kepada aku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Itu. Ritual, adat istiadat, etiket gitu ya, itu hanyalah buatan manusia, itu hanya perintah manusia gitu. Bukan sesuatu yang sifatnya substansial ya. Karena yang sifatnya yang lebih substansial itu adalah moralitas gitu. Di sini dikatakan di ayatnya 8-9 itu sangat jelas. Mereka terlalu fokus tuh kepada hal-hal yang ritus, memuliakan Tuhan gitu ya, beribadah, tapi sebenarnya hatinya jauh daripada Tuhan gitu loh. Hanya berfokus kepada hal yang bersifat ritus, ya, ritus, tapi lupa hal yang bersifat moral. Nah, oleh karena itu, ya, di ayatnya 11, Yesus berkata kepada banyak orang ya, dengar dan camkanlah. Bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut. Itulah yang menajiskan orang. Dan kembali Yesus menjelaskannya secara lebih detail lagi. Yang mana di ayatnya yang ke-17. Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut turun ke dalam perut lalu dibuang ke jamban? 18. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Ya, kalau masalah makanan, ya makanan itu masuk ke dalam mulut, ya ujung-ujungnya jadi kotoran, nggak menajiskan kita sama sekali. Tapi yang menajiskan kita adalah apa yang dari hati keluar melalui mulut. Apa saja sesuatu yang dari hati itu keluar dari mulut kita, atau keluar dengan tindakan kita terhadap orang. Di ayat 19 dikatakan, hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itulah ketika hati itu tercemar gitu ya, ketika hati tidak murni lagi, maka dia akan melakukan tindakan-tindakan seperti ini. Itulah yang najis menurut Yesus. Itulah di ayat 20, itulah yang menajiskan orang. Tetapi makanan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang. Ya. Jadi kita harus beralih dari ritus pemurnian ke pemurnian moral. Ya. Jadi dalam kehidupan kita sehari-hari, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita jangan terlalu berfokus pada ritus semata. Ritus ya penting gitu ya. Tetapi
ketika kita lupa dengan ritus, kita lupa pada hal yang lebih esensial dan substansial, itu moral. Kita perlu dimurnikan moralitasnya. Gitu ya. Kita percuma datang ke gereja tiap hari gitu ya, menjalankan ritus peribadatan, tetapi di belakangnya kemudian moralitasnya bobrok. Percuma aja gitu ya. Justru ketika kita melakukan moralitas yang bobrok, itulah yang menjadi kenajisan. Percuma itu ibadah itu. Datang ke gereja tiap hari, tapi moralitasnya bobrok. Kita harus telisik lagi ritus-ritus, kebiasaan-kebiasaan, adat istiadat yang kita lakukan, Bapak Ibu jemaat dikasih oleh Tuhan. Di dalam kebiasaan kita di keluarga gitu ya, di rumah di mana kita berada. Ketika kita hendak berkunjung gitu ya, atau kita pulang di rumah kita gitu ya. Di rumah kita datang, kita ngomongnya shalom. Tuh. Kebiasaan kita, etiketnya atau ritualnya kalau ngomong ketika pulang gitu ya, pulang masuk ke rumah, kita harus bilang shalom. Shalom itu artinya damai sejahtera. Itu menjadi sebuah ritual semata. Kita melakukannya shalom, shalom, shalom. Tetapi di rumah tangga kita masing-masing atau ketika kita berjumpa dengan orang lain, kita justru tidak menyatakan shalom kepada orang lain gitu. Di rumah tangga kita nggak ada shalom, bersama dengan orang lain tidak shalom, dimanapun kita dimanapun kita berada juga nggak ada shalom. Apa gunanya ngomong shalom itu tadi gitu kan? Ritual orang Kristen dalam menyapa shalom. Padahal damai sejahtera tidak ada di tempat itu. Ketika mengatakan shalom, ya, maka tempat di mana kita berada itu juga harus ada damai sejahtera. Di mana kita berada juga harus membawa damai sejahtera. Disitulah kita mulai dimurnikan hatinya. Kita memiliki kasih, kita membawa damai sejahtera di mana kita berada. Apalagi contohnya? Dalam pekerjaan kita juga bukan hanya sekedar ritus mata. Ini termasuk orang-orang yang berada di pemerintahan gitu ya. Atau orang-orang PNS dan pejabat-pejabat lainnya. Ya. Ritualnya itu kan absen gitu ya. Harus ngabsen ya, biar terlihat bahwa sebagai pegawai yang rajin datang ya. Itu ritualnya, itu kebiasaannya harus ngabsen ya. Tiba-tiba moralitasnya bobrok gitu. Berpakaian rapi ya. Ya, bagus ya. Etiketnya bagus, berpakaian rapi, sopan santun, menjadi anak yang baik gitu kan. Tetapi moralitasnya bobrok, korupsi, maling, mencuri dan lain sebagainya. Ya. Ketika ditangkap pakai pakaian yang sama gitu, pakaian agamis. Percuma aja lah, gitu kan? Sia-sia. Ketika kita mau dimurnikan moralitas kita menjadi pribadi yang jujur gitu. Menjadi pribadi yang lebih jujur, menjadi pribadi yang tulus melayani masyarakat gitu ya. Atau dalam pekerjaan lainnya berarti melayani orang-orang yang mana kita temui gitu ya, dalam rekan bisnis dan lain sebagainya. Begitu juga dalam pendidikan kita ya, pendidikan itu bukan cuman sekedar tentang hal-hal teoritis gitu ya, tentang ilmu pengetahuan dicecoki oleh pengetahuan terus menerus, pengetahuan murid ya, yang penting datang ke sekolah gitu ya, datang ke sekolah, duduk manis di sekolah, perhatiin pelajaran. Kalau sekarang ritualnya kan buka HP, terus kan ikut live streaming di sekolah lewat Zoom gitu kan. Itu kan ritualnya tuh.
ritual membuka HP terus dengerin pelajaran kelas lewat Zoom. Tapi gitu ya, moralnya itu bobrok. Ya. Dia ada di situ, tapi bermain HP. Itu gimana itu ceritanya, ya kan? Harus dimurnikan moralitasnya ketika benar-benar gitu ya, benar-benar belajar, benar-benar sedang pelajaran di kelas, benar-benar belajar gitu. Ketika diberikan ulangan, tugas, jangan nyontek gitu. Jangan nyontek tiba-tiba buka Google gitu kan, kesempatan buka Google atau chatting dengan teman, ini apa nih? Itu kan cara-caranya tuh chatting dengan teman atau buka gitu ya, tab baru. Nah, ini bagian kopeannya. Makanya jangan heran Bapak Ibu kalau anak-anak sekarang pinter dalam tanda kutip ya, nilai-nilainya bagus. Gitu. Begitu juga dengan guru, jangan hanya dicekoki pendidikan aja kepada mereka, ke otak mereka, tapi juga berikanlah pendidikan moral agar moral mereka dimurnikan. Itulah pemurnian moral, ya. Diberikan nilai-nilai kebangsaan, diberikan pendidikan moral di kalangan para muridnya. Gitu. Begitu juga dengan kita, ya, juga harus memberikan sebuah pendidikan moral agar moral, ya, bukan hanya kepada murid-murid, bukan hanya kepada anak-anak, kepada semuanya itu harus diberikan pendidikan moral agar moralnya itu dimurnikan. Dengan demikian kita bisa bergeser fokus kita yang hanya sekedar ritus saja, ya. Kalau dalam teks kita ritus pemurnian, kalau kita ritus apa saja itu ya, bergeser dari sekedar ritus menjadi pemurnian hati. Kita dibentuk menjadi orang-orang yang bermoral, menjadi orang-orang yang baik. Kita tidak mau mencemarkan, menajiskan orang lain dengan perbuatan-perbuatan yang sebenarnya timbul dari hati kita. Yang mana diantaranya pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, hujat. Itulah yang bisa menajiskan orang. Kita harus mengasihi sesama kita dan mengasihi diri kita sendiri. Jangan dengan perbuatan tersebut kita justru menajiskan diri sendiri dan menajiskan orang lain. Amin. Saat teduh bagi kita sekalian. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Firman-Mu telah kami dengar dan telah kami renungkan bersama-sama, bahwa yang paling penting adalah bagaimana kami memurnikan moral kami. Kami melakukan perbuatan moral yang benar dengan sesama kami, di lingkungan kami berada, dimanapun kami berada ya Tuhan, dan kapanpun itu. Dan itulah yang lebih penting, yang menjadi hal yang sangat substansial dalam hidup kami. Bukan hanya sekedar ritual semata, rutinitas semata, tetapi lebih daripada itu kami ingin melakukan perbuatan moral yang baik dimanapun kami berada dan kapanpun kami ada. Tuhan, jadikanlah kami sebagai orang-orang yang bermoral, jadikanlah kami dan bentuklah kami menjadi pribadi yang semakin selaras dengan gambar-Mu ya Tuhan. Ya Yesus Kristus, pada kesempatan ini juga ya Tuhan kami ingin menaikkan doa syafaat kepadamu. Kami ingin berdoa secara khusus bagi gereja kami, GKSBS Bengkulu Selatan, dengan 2 kelompok Mana dan Kayu Ajaran. Kiranya ya Bapa, gerejamu ini semakin menjadi alat perpanjangan Tuhan untuk berbuat baik kepada sesama, sehingga terwujudlah kerajaan Allah di muka bumi ini. Berkatilah gereja kami ya Tuhan dalam pembangunannya, agar gereja kami
tidak dipersulit dalam masalah IMB-nya, tapi kiranya Engkau memperlancarnya Tuhan. Berkatilah juga para majelis dan juga pelayan gereja ya Tuhan, ya kiranya dapat melayani lebih sungguh ya Tuhan. Dan juga jemaat kami ya Tuhan, kiranya jemaat yang Kau kasihi ini Tuhan, Engkau selalu berkati dalam setiap pekerjaan, hasil usaha, dan juga tingkah laku kehidupan. Kiranya ya Bapa, semuanya itu bisa diberhasilkan dan diberi keberuntungan oleh-Mu, dan dilancarkan dan diberikan kesuksesan. Dan bagi jemaat kami yang masih dalam proses pendidikan, kiranya Tuhan sertai agar pendidikannya juga dilancarkan, mendapatkan hasil yang memuaskan dalam setiap pendidikan yang ditekuni ya Bapak, baik di bangku kuliah, baik di bangku SMA, SMP, SD maupun TK. Tuhan juga menyertai bagi orang-orang yang benar-benar merindukan pekerjaan. Kiranya Tuhan memberkati mereka agar menemukan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan mereka. Dan juga berkatilah ya Tuhan bagi jemaat kami yang ingin menyelesaikan pendidikan mereka. Kiranya Tuhan selalu bersama-sama dengan mereka ketika mereka menyelesaikan pendidikannya agar selesai tepat pada waktunya. Ya Tuhan, kiranya Engkau juga memberkati jemaat kami ya Tuhan, dimanapun mereka berada, agar selalu berada dalam lindungan kasih Tuhan, terutama di masa-masa pandemi virus corona ini. Kiranya Tuhan memberikan imunitas, kiranya Tuhan juga menyembuhkan jemaat kami jikalau sedang mengalami sakit. Tuhan sembuhkan melalui makanan, minuman, dan obat-obatan yang dikonsumsi. Jauhkanlah kami dari segala bentuk bakteri, kuman, dan virus yang ada. Biarkanlah kami ya Tuhan hidup dengan kondisi badannya fit, sehat, sentosa, tanpa kekurangan suatu apapun. Ya Tuhan, di tengah-tengah jemaat kami juga terdapat banyak sekali pergumulan, di mana kami ya Tuhan berduka cita ya Bapa, karena Opung Lydia telah Engkau panggil di pangkuan-Mu yang kudus. Kiranya Engkau memberkati keluarga yang ditinggalkan Bapak Ibu Lydia dan keluarga. Kiranya Tuhan memberikan penghiburan kepada mereka senantiasa ya Tuhan, agar mereka boleh berbahagia dan usai di dalam masa kesedihan mereka. Ya Tuhan, berkatilah mereka yang sekarang berada di Siantar. Kiranya segala prosesi adat dan pemakamannya ya Tuhan Engkau lancarkan. Ya Tuhan Yesus Kristus, berkatilah juga jemaat kami yang bergumul ya Tuhan. Kiranya pergumulan mereka, segala pergumulan yang sedang mereka jalani dan hadapi, kiranya Engkau jawab tepat pada waktunya. Baik itu terkait dengan para lansia ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan rasa sukacita di hari tua mereka. Begitu juga dengan kaum yatim piatu, kiranya Tuhan selalu senantiasa berserta dengan mereka. Dan orang-orang yang fakir miskin, kiranya Tuhan kuatkan ekonomi mereka dan cukupkan apa yang mereka perlukan. Ya Tuhan Yesus Kristus, berkatilah juga jemaat kami yang boleh berbahagia karena pertambahan usia ataupun merayakan hari pernikahan mereka. Kiranya boleh bertambah-tambah rasa sukacita mereka, dan bentuklah mereka ya Tuhan semakin lebih baik dari yang sebelumnya. Dan kiranya rasa sukacita mereka ini ya Tuhan boleh semakin menumbuhkan iman dan kepercayaan mereka bahwa Tuhan selalu menyertai dan senantiasa ada di dalam setiap lika-liku kehidupan mereka dalam pertumbuhan, baik itu usia maupun pernikahan.
Ya Tuhan yang bertata kerajaan surga, berkatilah juga bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia, yang tengah saat ini memerangi pandemi virus corona. Kiranya mereka melakukan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik dan berhikmat, ya Tuhan. Dan juga lindungilah mereka yang berada di garis terdepan dalam penanganan virus corona ini, mereka yang adalah tenaga medis, dokter dan para perawat lainnya. Kiranya mereka selalu dijaga oleh Tuhan dan dilindungi oleh Tuhan. Berkatilah mereka ya Tuhan agar terhindar dari segala bentuk penyakit yang ada. Dan bagi bangsa kami ya Tuhan, para warganya yang masih lalai dalam menjalankan protokol kesehatan, kiranya Tuhan tegurlah mereka ya Tuhan, dan lembutkanlah hati mereka, dan berikanlah roh kebijaksanaan kepada mereka ya Tuhan. Bagi warga ataupun jemaat kami yang belum divaksin, kiranya ya Tuhan digerakkan hati mereka untuk mau menjalankan program pemerintah dalam proses vaksinasi ini ya Tuhan, sehingga dapat melindungi, memproteksi diri sendiri bahkan orang lain. Ya Tuhan Yesus Kristus, berkatilah juga terutama di tempat di mana kami berada, di Bengkulu Selatan di mana ini, agar hidup harmonis, tentram ya Bapa, terentang dalam segala kepelbagaian yang ada, perbedaan suku dan perbedaan kepercayaan. Kiranya hidup harmonis ya Tuhan, dan dijauhkan dari roh bercerai beraian di dalamnya. Kami ingin menjadi bangsa yang utuh, menjadi bangsa yang kokoh, karena kami masih merayakan, masih memiliki semangat kemerdekaan di bulan ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, inilah doa kami ya Tuhan, dan kami tutup bungkus dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami doa bersama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita merespon firman yang sudah kita renungkan bersama-sama dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 49 bait yang pertama dan ketiga. Sidang jemaat dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kami undang bangkit berdiri. Dan marilah bersama gereja Tuhan dari segala abad dan dari seluruh penjuru dunia kita menyatakan pengakuan iman rasuli. Dengan bersama kita mengucapkan, aku percaya kepada Allah, Bapa Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan
daging dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita mendengarkan firman Tuhan sebagai landasan bagaimana kita memberikan persembahan kepada Tuhan yang diambil dari Mazmur 99 ayatnya yang kedua dan ayatnya yang ketiga. Mazmur 99 ayatnya yang kedua hingga ayat ketiga berbunyi demikian. Tuhan itu maha besar di Sion dan ia tinggi mengatasi segala bangsa. Biarlah mereka menyanyikan syukur bagi namamu yang besar dan dahsyat, kuduslah ia. Amin. Marilah kita sama-sama mengaturkan persembahan kita dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 425, bait yang pertama dan yang ketiga. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah cahayamu. Banyak jiwa dalam dosa mengerang, kirimlah cahayamu. Kirimlah pelita Injili menyentang yang terlelap. Kirimlah pelita Injili menyentang yang terlelap. Jangan kita tinggal diam mendengar, kirimlah cahayamu. Injil Tuhan haruslah kita sebar, kirimlah cahayamu. Kirimlah pelita Injili menyentang yang terlelap. Kirimlah pelita Injili menyentang yang terlelap. Jemaat dikasih oleh Tuhan, kita sudah sama-sama mengumpulkan persembahan kepada Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita mendoakan persembahan ini di hadirat Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami telah bersama-sama mengumpulkan persembahan ini, ya Tuhan, yang kami berikan dengan ketulusan hati kami kepadamu. Kiranya Engkau sucikan dan kuduskan persembahan ini, ya Tuhan, agar dilayakkan, ya Tuhan. Dan kiranya persembahan ini dapat dipakai, ya Tuhan, untuk dalam pelayanan kasih, dalam pelayanan, ya Tuhan, bagi sesama dan orang lain, dan juga di dalam bagaimana kami membangun gereja-Mu yang kudus dan suci ini, agar semakin nyata kerajaan Allah-Mu di muka bumi ini. Ya Tuhan, inilah doa kami, ya Tuhan, terpujilah nama Kristus, haleluya, amin. Jemaat dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita sudah berada di penghujung ibadah kita. Oleh karena itu, kita harus melakukan apa yang menjadi firman Tuhan yang telah kita terima di dalam ibadah ini dan mau melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tanggapi dengan sama-sama menyanyi dari Kidung Jemaat 291, baitnya yang pertama. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Sidang jemaat dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, bertolong-tolonglah untuk menghadirkan damai sejahtera Allah dalam kehidupan ini, dan marilah kita menerima berkat darinya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.
Jemaat dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita mengakhiri ibadah ini dengan kembali menyanyi dari PKJ 255. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang. Jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku. Firman-Mu ku pegang selalu, sayap-Mu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu, hilanglah keraguanku. Bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang. Jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku. Firman-Mu ku pegang selalu, sayap-Mu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu, hilanglah keraguanku. Bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Jemaat dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, demikianlah rangkaian ibadah yang kita selenggarakan saat ini. Kiranya jemaatnya dikasih oleh Tuhan selalu berada di dalam lindungan Tuhan dan diberikan kesehatan selalu dan juga dijaga oleh Tuhan kapanpun dan dimanapun berada. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.